Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Aldia Sutra, program studi manajemen Universitas Pamulang semester 6. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek, khususnya itu backward pass. Oke, sebelum kita beralih ke backward pass, nah kita harus mengetahui dulu nih teman-teman, yaitu program evaluation and review technique atau dapat disingkat dengan PERT. Nah, PERT ini adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Jadi ini sangat membantu dalam memanajemen proyek. Oke, PERT juga merupakan suatu metode yang bertujuan untuk semaksimal mungkin mengurangi adanya penundaan kegiatan seperti proyek, produksi, dan teknik, maupun rintangan dan perbedaan-perbedaan. Mengkoordinasi dan menyelaraskan berbagai bagian sebagai suatu keseluruhan pekerjaan dan mempercepat selesainya proyek-proyek. Jadi ini sangat membantu perusahaan untuk mempercepat selesainya proyek-proyek karena jadwalnya sudah terstruktur. Oke, PERT dapat bekerja dengan ketidakpastian melalui penggunaan waktu probabilitas. Nah, jadi dalam PERT ini dapat bekerja dengan ketidakpastian nih teman-teman. Nah, untuk waktunya itu terbagi 3. Yang pertama yaitu waktu optimis. Teman-teman tahu nggak sih waktu optimis? Yaitu perkiraan waktu yang paling singkat bagi menyelesaikan aktivitas. Jadi dipilih mana aktivitas yang dapat diselesaikan secara singkat atau yang paling singkat. Oke, yang kedua yaitu waktu perkiraan paling mungkin, yaitu waktu penyelesaian yang memiliki probabilitas tertinggi. Berbeda dengan waktu yang diharapkan. Dan yang ketiga yaitu waktu pesimis, yaitu waktu terpanjang yang mungkin diperlukan suatu kegiatan. Oke, PERT menimbang ketiga perkiraan yang tadi untuk mendapatkan waktu kegiatan yang diharapkan, atau dalam bahasa Inggrisnya orang bilang tuh expected time, dengan rumusannya yaitu waktu optimis ditambah 4 dikali waktu perkiraan paling mungkin ditambah waktu pesimis dibagi 6. Oke. Nah, di sini juga sudah ada ilustrasi tentang pembuatan network suatu proyek dalam PERT. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya di sini menunjukkan rangkaian kejadian untuk aktivitas A, B, C, di mana menyelesaikan aktivitas A merupakan saat dimulainya aktivitas B dan C. Nah, dalam diagram network ini, setiap aktivitas harus dimulai pada suatu kejadian di mana aktivitas sebelumnya berakhir. Nah, selanjutnya itu kita beralih kepada Critical Path Method atau dapat disingkat dengan CPM. Jadi, CPM merupakan diagram kerja yang memandang waktu pelaksanaan kegiatan yang ada dalam jaringan yang bersifat unik, tunggal, dan deterministik atau pasti, dan dapat diprediksi. CPM dapat dipandang sebagai metode yang menyempurnakan metode PERT karena pada CPM telah dilakukan penyederhanaan. Nah, teknik CPM menggambarkan suatu proyek dalam bentuk network dengan komponen aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Nah, jadi teman-teman, agar teknik ini dapat diterapkan, suatu proyek harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut nih. Yang pertama, perkiraan dalam proyek harus menandai saat berakhirnya proyek. Yang kedua, pekerjaan-pekerjaan dapat dimulai, diakhiri, dan dilaksanakan secara terpisah dalam satu rangkaian tertentu.
Yang ketiga, yaitu pekerjaan-pekerjaan dapat diatur menurut suatu rangkaian tertentu. Nah, dalam membuat suatu network dengan benar diperlukan sejumlah aturan nih teman-teman. Yang pertama, setiap aktivitas atau pekerjaan ditunjukkan dengan suatu cabang tertentu. Nah, yang kedua, antara satu cabang dengan cabang yang lainnya harus menunjukkan hubungan antara aktivitas atau pekerjaan yang berbeda. Yang ketiga, yaitu bila jumlah aktivitas berakhir pada suatu kejadian, maka kejadian ini tidak dapat dimulai sebelum sejumlah aktivitas yang berakhir pada kejadian ini selesai. Nah, yang keempat, yaitu aktivitas dummy digunakan untuk menggabungkan dua buah kejadian bila antara suatu kejadian dan kejadian yang mendahuluinya tidak dihubungkan dengan suatu aktivitas tertentu. Aktivitas dummy ini tidak mempunyai biaya dan waktu. Yang kelima, yaitu setiap kejadian diberikan angka, sedangkan setiap aktivitas itu diberikan tanda, yaitu tanda huruf menurut kejadian awal dan kejadian yang mengakhirinya. Nah, CPM mengenal beberapa waktu mulai dan waktu berakhir. Nah, jadi CPM ini mengenal waktu mulai dan waktu akhir. Nah, apa aja sih? Yang pertama, yaitu early start time atau dapat disingkat dengan ES, yaitu waktu paling awal atau tercepat suatu aktivitas dapat dimulai dengan memperhatikan waktu aktivitas yang diharapkan dan persyaratan urutan pengerjaan. Yang B, yaitu late start time. Yaitu waktu paling lambat untuk dapat memulai suatu aktivitas tanpa penundaan keseluruhan proyek. Yang C, yaitu earliest finish time atau dapat disingkat dengan EF, adalah waktu paling awal atau waktu paling awal tercepat suatu aktivitas dapat diselesaikan, atau sama dengan ES ditambah waktu aktivitas yang diharapkan. Yang D, yaitu late finish time atau dapat disingkat dengan LV, adalah waktu yang paling lambat untuk dapat menyelesaikan suatu aktivitas tanpa penundaan penyelesaian proyek secara keseluruhan, atau sama dengan LS plus waktu kegiatan yang diharapkan. Nah, critical path sendiri memiliki sifat atau ciri-ciri. Yang pertama, critical path merupakan jalur yang memakan waktu terpanjang dalam suatu proses. Yang B, critical path adalah jalur yang tidak memiliki tenggang waktu antara waktu selesainya suatu tahap aktivitas dengan waktu mulainya suatu aktivitas yang lain dalam sebuah proses. Nah, konsep atau CPM. Yang pertama, yaitu ES atau early start. Artinya, kapan pekerjaan tersebut paling cepat dapat dimulai. Yang kedua, EF, earliest finish. Artinya, kapan pekerjaan tersebut paling cepat dapat diselesaikan. Yang C, LS, late start. Artinya, kapan pekerjaan tersebut paling lambat dapat dimulai. Oke, lanjut. Yang keempat, yaitu late finish. Artinya, kapan pekerjaan tersebut paling lambat dapat diselesaikan. Yang kelima, forward pass. Artinya, waktu yang diambil di antara beberapa pekerjaan adalah waktu terlama. Oke, yang keenam, yaitu backward pass. Artinya, waktu yang diambil di antara beberapa pekerjaan adalah waktu tercepat. Oke, untuk backward pass, karena materi kita mengenai backward pass, mari kita bahas tentang ini. Bahwasanya backward pass digunakan untuk menentukan waktu yang paling akhir untuk semua aktivitas harus ditentukan nilai LF-nya, begitu juga dengan nilai LS. Berikut kriteria backward pass. Yang A, jika suatu aktivitas adalah pendahuluan langsung bagi hanya satu aktivitas, LF-nya dengan LS dari aktivitasnya secara langsung mengikutinya.
Yang B, jika suatu aktivitas adalah pendahulu langsung bagi lebih dari suatu aktivitas, maka LV adalah minimum dan seluruh nilai LS dari aktivitas-aktivitas yang secara langsung mengikutinya dengan rumusan LF sama dengan min LS dari seluruh aktivitas yang langsung mengikutinya. Waktu mulai terakhir atau LS dari suatu aktivitas adalah perbedaan antara waktu selesai terakhir LV dan waktu aktivitasnya dengan rumusan LS sama dengan LF dikurang waktu aktivitas. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya paham saya masih banyak kurang, saya menyadari itu. Mohon supportnya teman-teman supaya lebih baik lagi ke depannya. Saya Fialdi Setra pamit lebih dahulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.